Lupakan para juri, lupakan nada-nada yang sempurna, karena rahasia terbesar di Akademi 7 baru saja terbongkar. Panggung legendaris ini bukan lagi tentang bakat. Saat sistem virtual gift yang baru menjadi faktor penentu utama, acara ini langsung dilanda kontroversi besar yang memilukan. Penggemar sangat marah, dan setelah hasil yang mengejutkan dan sejujurnya membingungkan dari grup 1, pertanyaannya bukan lagi siapa yang bisa bernyanyi, tetapi siapa yang memiliki penggemar terkaya. Drama mencapai puncaknya ketika seorang kontestan berhasil bertahan dari sebuah malapetaka di atas panggung dan tetap melaju ke babak berikutnya. Bagaimana caranya? Murni, tanpa campuran, hanya karena uang tunai. Cacat fatal yang diabaikan. Result show grup 1 akan dikenang sebagai malam di mana kompetisi ini mengkhianati integritasnya sendiri. Shakira, seorang kontestan populer, naik ke panggung dan secara halus melakukan kesalahan. Penonton menyaksikan langsung saat ia melakukan kesalahan yang begitu fatal dan jelas. Seharusnya itu menjadi akhir dari perjalanannya. Para juri tampak tegang, penonton hening, dan konsensus umum jelas, dia tersingkir. Tapi kemudian datanglah kejutan yang menggemparkan semua orang. Shakira dinyatakan aman, otomatis melaju karena total virtual gift-nya adalah yang tertinggi. Dia benar-benar mengabaikan pendapat panel juri. Nilai mentah, jelas, berbasis bakat tidak berarti apa-apa di hadapan kekuatan dompet para penggemarnya. Ini adalah pil pahit bagi semua yang menonton. Tetapi pertanyaan sebenarnya adalah, siapa yang mendanai kegilaan ini? Mengungkap kekuatan. Siapa sebenarnya yang memegang kekuatan untuk membatalkan kesalahan vokal dengan segunung mata uang digital? Ini bukan hanya pemilih biasa. Ini adalah kekuatan basis penggemar Sultan. Kita berbicara tentang tingkat dukungan yang membutuhkan dana serius, uang yang begitu besar sehingga menjamin lolos otomatis, tidak peduli bagaimana penampilannya. Laporan mengklaim bahwa kelompok penggemar yang berdedikasi ini mengumpulkan puluhan juta rupiah, mengatur kegiatan pemberian hadiah besar-besaran yang terkoordinasi untuk memastikan favorit mereka tetap aman. Ini bukan lagi tentang beberapa suara, ini adalah permainan finansial berisiko tinggi. Sementara stasiun TV merayakan interaksi, kenyataannya adalah juara baru mungkin diputuskan bukan oleh suara mereka, tetapi oleh sponsor mereka. Dan apa yang terjadi selanjutnya akan mengejutkan semua orang, karena ini hanyalah awal dari masalah. Siapa yang beresiko? Kini ketakutan telah menyebar seperti api ke grup 2, mengancam untuk mensabotase seluruh kompetisi. Kekhawatiran terbesar adalah bahwa beberapa penyanyi dengan kemampuan vokal terkuat, paling sempurna, mereka yang benar-benar pantas menang, bisa tersingkir karena mereka belum membangun pengikut media sosial yang cukup besar. Bayangkan seseorang dengan suara kelas dunia tersingkir hanya karena mereka kekurangan hype online dari pesaing. Ini adalah konflik besar, bakat murni versus ketenaran online dan uang. Panggung diatur untuk perampokan piala emas, di mana penyanyi sejati sedang dikorbankan demi penayangan dan pendapatan. Mengapa sistem hadiah? Mengapa kompetisi besar sengaja memperkenalkan sistem yang merusak kredibilitasnya sendiri? Alasan resminya selalu tentang memberikan ruang lebih luas untuk interaksi penggemar. Tapi mari kita lihat kebenaran yang terungkap. Ini adalah keputusan bisnis murni dan sederhana. Virtual gift adalah aliran pendapatan yang tak terbantahkan dan sangat besar bagi stasiun TV. Sumber uang yang jauh lebih besar dari sedikit penurunan dalam integritas artistik. Acara ini menghadapi pilihan yang sulit, mempertahankan gengsi untuk menemukan suara terbaik atau merangkul imbalan finansial besar dari sistem berbasis popularitas. Jelas kemana arah yang mereka tuju, mengubah pencarian bakat menjadi penggalangan dana berisiko tinggi. Namun, para penggemar sudah muak dan reaksi mereka sangat brutal. Badai api online.
Hasil yang terjadi seketika adalah ledakan kemarahan online. Penggemar dan penonton kasual berbondong-bondong di internet, membanjiri bagian komentar dengan tuduhan sistem yang curang dan kompetisi yang telah menjual jiwanya demi uang cepat. Hashtag yang menyerukan kembalinya kekuatan juri menjadi trending, dipenuhi ribuan pesan dari orang-orang yang merasa dikhianati. Ironi itu brutal, penonton yang pada akhirnya mendanai hadiah adalah penonton yang sama yang kini marah pada kurangnya keadilan sistem tersebut. Acara ini telah menjadi paradoks, sebuah kompetisi yang didanai oleh kemarahan. Para produser pasti gelisah karena tingkat kemarahan publik menunjukkan bahwa mereka bermain dengan bencana, yang membawa kita pada bagian paling menakutkan dari semua ini. Semua mata tertuju pada pertarungan berikutnya. Semua mata tertuju pada hasil grup 2, menunggu hal yang tak terhindarkan. Panggung diatur untuk ledakan kontroversi besar yang bisa membuat situasi Shakira terlihat seperti catatan kaki. Akankah sistem ini mengoreksi dirinya sendiri, atau akankah kontestan populer kedua dengan potensi penampilan yang diam juga melaju berkat banjir virtual gift yang luar biasa? Jika penampil yang benar-benar bertalenta lagi didiskualifikasi oleh kekuatan finansial murni dari basis penggemar saingan, kredibilitas acara ini dapat secara permanen terungkap dan hancur. Ini bukan lagi hanya kompetisi menyanyi, ini adalah eksperimen sosial yang menakutkan tentang apakah bakat dapat mengalahkan kehendak finansial murni. Akhir dari segalanya, apa yang telah kita saksikan di The Academy 7 adalah kebenaran yang jelas dan mengejutkan. Dalam lanskap saat ini, kekuatan dompet penggemar adalah juri pamungkas yang baru. Sistem yang dimaksud untuk merayakan suara kini hanya memperbesar kekayaan dan jangkauan basis penggemar yang paling berdedikasi. Acara ini telah merangkum masalah yang dihadapi semua kontes bakat modern, ketika popularitas dan pendapatan menjadi lebih penting daripada kemampuan mentah. Apa yang terjadi pada seni? Kita dibiarkan bertanya-tanya, apakah juara di Academy berikutnya benar-benar akan menjadi penyanyi terbaik atau hanya yang penggemarnya memiliki kantong paling dalam? Apakah ini saat di mana musik benar-benar mati?